Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer berbagai bidang yang selalu setia melaksanakan tugas untuk pelayanan publik di instansi tempat Bapak Ibu bekerja sebagai honorer. Pada pertemuan ini, ada satu hal yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu honorer setanah air mengenai pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara atau menjadi ASN di tahun 2023, yang mana melalui RUASN terbaru membawa kabar gembira, di mana pada RUASN terbaru, honorer yang penuhi syarat akan langsung diangkat jadi aparatur sipil negara atau diangkat menjadi ASN. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana kabar gembira dengan RUASN? Simak terus informasinya, jangan ketinggalan. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, mohon dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Satu pertanyaan, kira-kira apa kabar gembira tentang RUASN? Ikuti informasi berikut. Siapa saja di antara kita atau di antara Bapak Ibu honorer yang tidak ingin diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau diangkat menjadi ASN? Nah, tentunya jawabannya pasti ya semuanya pasti mau diangkat menjadi ASN. Tentu semua honorer akan bisa menjawab dengan lantang untuk ingin diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara. Artinya, satu pun tidak ada yang mengatakan tidak mau diangkat menjadi ASN. Tentunya, itu semuanya karena memang impian atau keinginan daripada Bapak Ibu honorer, yaitu untuk bisa diangkat statusnya dari honorer menjadi aparatur sipil negara, baik P3K maupun pegawai negeri sipil. Dan insya Allah keinginan para Bapak Ibu honorer untuk terangkat menjadi aparatur sipil negara atau diangkat menjadi ASN tidak lama lagi akan terwujud hal demikian. Karena ada satu hal yang menggembirakan dengan informasi berikut ini. Karena ASN, RUASN telah disetujui untuk menjadi undang-undang ASN pada sidang paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Pramono Anung selaku wakil ketua DPR RI. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya yang merupakan kabar gembiranya karena aparatur sipil negara atau RUASN ini telah disetujui untuk menjadi undang-undang ASN pada sidang paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Pramono Anung selaku Wakil Ketua DPR. Namun hal ini masih terus dibahas. Dalam pasal 131A ASN, RUASN mengatakan bahwa tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan pegawai tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan mempunyai SK dari tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat langsung menjadi pegawai aparatur sipil negara atau langsung diangkat menjadi ASN tanpa melalui seleksi tes. Tapi ingat satu hal, walaupun dikatakan tanpa melalui seleksi tes, ingat ada satu seleksi yang wajib dilalui, yaitu seleksi administrasi berupa validasi dan verifikasi atau verifikasi dan validasi data surat keputusan honorer sejak pengangkatan menjadi honorer sampai dengan kapan nantinya waktunya akan diangkat menjadi aparatur sipil negara. Itulah seleksi dan tahapan yang harus dilalui oleh Bapak Ibu honorer yang dikatakan tidak akan mengikuti tes lagi. Tetapi dalam RUASN tersebut bahwa honorer yang dimaksud adalah pegawai honorer yang bekerja di bidang jabatan fungsional, di bidang administrasi, dan bidang pelayanan publik. Dan pegawai honorer yang dimaksud di atas adalah pegawai honorer yang memenuhi syarat tentunya. Nah, tentunya ada syarat Bapak Ibu ya. Tidak serta-merta atau tidak semulus apa yang kita pikirkan, pengangkatan honorer ini menjadi ASN atau pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Ingat bahwa juga ada syarat dan ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah yang akan dipersyaratkan dalam hal perekrutan atau pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara.
Jadi pasti Bapak Ibu menjadi bertanya-tanya, apa sih syarat untuk dapat menjadi salah satu pegawai honorer yang dimaksud? Nah, berikut ini syarat yang wajib dipenuhi para honorer untuk dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara. Tentunya pada informasi ini juga itu sudah dirinci Bapak Ibu ya. Ada uraian kira-kira syarat apa saja kayak itu. Nah, ini bukan syarat yang mengagetkan Bapak Ibu, ini sudah lama ya. Terbit informasi tentang syarat pengangkatan honorer menjadi ASN ini, terutama dalam hal masa kerja. Pertama, maksimal berusia 46 tahun dengan kerja atau masa kerja terus-menerus selama minimal 20 tahun. Yang kedua, maksimal berusia 46 tahun dengan masa kerja terus-menerus selama minimal 10 sampai 20 tahun. Bahkan di poin pertama tadi Bapak Ibu, sampai 20 tahun bahkan lebih. Dan poin kedua, minimal masa kerja 10 sampai dengan 20 tahun dengan maksimal usia 46 tahun. Yang ketiga, minimum berusia 40 tahun dengan kerja atau dengan kerja secara terus-menerus selama minimal 5 sampai 10 tahun. Itu untuk poin ketiga. Minimum berusia 40 tahun dan masa kerja minimum 5 sampai dengan 10 tahun. Juga dipersyaratkan menjadi pengangkatan honorer ASN. Keempat, maksimal berusia 35 tahun dengan kerja secara terus-menerus selama minimal 1 sampai dengan 5 tahun. Kelima, pegawai honorer yang punya masa kerja secara terus-menerus selama minimal 3 tahun. Nah, ini ada 5 poin Bapak Ibu ya. Kalau dulu hanya 4, yaitu hanya poin, ya hanya sampai pada poin 4, yaitu usia 35, dengan masa kerja 1 sampai dengan 5 tahun. Dan di sini tambahkan satu poin, yaitu poin kelima, yang mengatakan bahwa pegawai honorer yang punya masa kerja secara terus-menerus selama minimal 3 tahun juga bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Untuk itu Bapak Ibu, ya, saya mengajak dan kita semuanya kiranya berdoa agar rancangan Undang-Undang ASN atau RUU ASN ini bisa secepatnya dapat disahkan menjadi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau disahkan menjadi Undang-Undang ASN yang sah dan resmi sebagai landasan atau sebagai acuan dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Dan Bapak Ibu para pegawai dapat diangkat menjadi ASN ketika RUU ASN ini sudah disahkan menjadi undang-undang yang sah dan resmi sebagai undang-undang ASN. Nah, sesuai dengan informasi ini Bapak Ibu, ada satu hal yang tidak kalah penting harus diketahui oleh Bapak Ibu, bahwa dalam hal pengangkatan honorer juga, ingat bahwa pada tahun 2022 kemarin, oleh BKN telah mendata seluruh honorer yang ada di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang mana ada 600 instansi yang sudah terdaftar dan kemudian ada 120 instansi yang masih yang sudah terdaftar honorernya tetapi masih belum diikutsertakan SPTJM-nya. Seterusnya, satu kesimpulan dari penataan honorer non-ASN 2022 kemarin bahwa dari seluruh data honorer yang telah masuk di BKN, ada kurang lebih 2,3 juta sekian, dan yang sudah diakui disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM hanya 1,8 juta sekian, dan yang belum memiliki SPTJM kurang lebih 500.000 sekian. Nah, Bapak Ibu, dalam hal pengangkatannya nanti, kemungkinan juga hal ini akan dipersyaratkan bahwa lolos dahulu terhadap verifikasi dan validasi data SK pengangkatan Bapak Ibu honorer, tentunya hal ini adalah di BKN. Ingat bahwa salah satu juga penegasan di sana bahwa apabila data honorer tidak disertai dengan SPTJM, maka oleh pemerintah pusat dalam hal ini BKN dan Menpan RB menganggap bahwa honorer itu tidak ada karena data yang sudah sampai di BKN dianggap tidak sah, tidak resmi karena tidak disertai dengan surat perintah tanggung jawab mutlak dari pimpinan instansi atau dari pejabat pembina kepegawaian masing-masing daerah di mana Bapak Ibu honorer bekerja. Itulah informasi terkait tentang RUU yang mana ini sangat mengembirakan Bapak Ibu honorer. Katanya dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, Bapak Ibu honorer akan diangkat menjadi ASN. Ingat bahwa RUU ini sudah disetujui untuk menjadi undang-undang ASN pada sidang paripurna DPR RI
yang dipimpin oleh Pramono Anung selaku Wakil Ketua DPR. Ingat Bapak Ibu ya, ini masih di naungan Wakil Ketua DPR RI, yaitu pada sidang paripurna DPR RI oleh Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung. Demikian informasinya, semoga RUU ASN dapat disahkan dalam waktu yang cepat, demi Bapak Ibu honorer bisa diangkat menjadi ASN 2023. Sampai ketemu pada video berikutnya, terima kasih.